harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikpun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru salahku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau nyatakan besar setiamu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau juru salahku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, Tuhan, di hidupku. Besar setiamu, Tuhan, di hidupku. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan intinya Engkau yang maha baik itu senantiasa menyertai kami dan sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami bersyukur pada sore menjelang malam hari ini, Engkau yang maha hadir juga senantiasa memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita. Ketika tadi kami di awal ibadah, kami sudah memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Sesungguhnya hati kami dipenuhi dengan sukacita. Dan biarlah Engkau yang maha hadir dan maha kuasa itu senantiasa juga boleh hadir dalam ibadah kami pada sore hari ini, Tuhan. Dan berbicaralah melalui hamba-Mu, terlebih lagi melalui firman yang akan kami baca bersama-sama, dan kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, silakan duduk, Bapak Ibu. Oke, saya sapa selamat sore menjelang malam. Oke, terima kasih ya. Shalom. Shalom ya. Terima kasih, kami sudah sangat disambut dengan baik. Tadi saya sama Pendeta Emil datangnya agak lambat, kami sempat kena macet di situ ya, ada karnival. Cukup karnaval ya, cukup menarik, ada ogoh-ogoh. Saya juga kaget kok ada ogoh-ogoh di sini gitu ya. Biasanya ogoh-ogoh itu bisa temukan di Bali atau di mana, tapi menarik juga ternyata di antara kita ini penuh dengan keberagaman dan sebagainya gitu ya. Kalau tadi Pak Is mengatakan dari GKT Citra Raya katanya ada artis ya, kayak DCR. Sebenarnya nanti mukanya kalau Bapak Ibu kapan-kapan main-main ke GKT Citra Raya mungkin akan menemukan juga wajah-wajah artis lainnya. Tapi saya rasa di sini juga wajah-wajahnya artis gitu ya. Artisnya cuma mungkin kurang viral aja gitu ya, kurang muncul aja gitu ya. Tapi kita semuanya sama di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, pertama kali saya datang di tempat ini ada satu hal yang menarik bagi saya. Saya melihat di situ ada jam. Nah, Bapak Ibu kalau perhatikan di situ jamnya berasal dari GKT Citra Raya. Gitu ya, ini sebuah kebanggaan. Walaupun mungkin nggak ada yang banyak memperhatikan di luar ini, saya pertama kali kalau datang ke sebuah ruangan saya lihat jam gitu, dan saya melihat itu menarik. Jamnya itu rupanya dari GKT Citra Raya gitu ya. Bapak Ibu
Nah ini saya rasa merupakan sebuah sebuah kebersamaan yang luar biasa. Kalau tadi Pak Is bilang sudah lama kenal dengan GKT Cikaraya gitu ya. Sesungguhnya Bapak Ibu bukan karena kami hebat, gitu ya. Di mata Tuhan bukankah kita sama, gitu ya. Di mata Tuhan kita sama semua, kita apapun yang bisa kita bantu Bapak Ibu. Nanti suatu saat kalau misalnya Bapak Ibu main-main ke sana, ya silakan, ayo monggo gitu ya. Karena apa? Kita satu roh di dalam Tuhan. Amin. Jadi saat ini tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil gitu ya. Yang namanya komunitas orang percaya itu bukan dunia, Bapak Ibu, tetapi orang-orang yang di dalam. Kalau Bapak Ibu saat ini setia datang, gitu ya, itu artinya itu sudah besar di mata Tuhan. Ya. Dan oleh karena itu biarlah kesetiaan ini kita tunjukkan hari demi minggu, bahkan mungkin hari demi hari juga. Dan saya pada sore hari ini ingin mengajak kita kembali merenungkan tema ini. Kalau nggak salah ini temanya udah bertahun-tahun ya Pak. Benar ya Pak Izzy? 1 tahun atau lebih Pak? Mau 2 tahun. Oh mau 2 tahun ya, kedalaman iman gitu ya. Kalau sudah, ini sudah jalan 1 tahun lebih ya Pak Izzy? Nah, 1 tahun ini pertanyaannya Bapak Ibu imannya sudah sedalam apa? Kalau sudah 1 tahun lebih harusnya boleh banget itu. Pertanyaannya apakah selama 1 tahun ini sudah dibahas banyak, tidak hanya Kita Is, mungkin kemarin sempat Pendeta Emil juga sharing di sini tentang firman Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu sudah sedalam apa imannya sama Tuhan? Dan pada sore hari ini saya mengajak kita belajar dari surat 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan 12. Surat 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12. Ketika pertama kali Bu Silvi ini ketua misi GKT Cikaraya info ke saya, temanya ini loh Sir, tentang kedalaman iman. Saya langsung teringat ini tentang pertumbuhan rohani. Dan ketika saya mempersiapkan, saya berhenti pada surat 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12. Memang cukup panjang, biasanya orang-orang Kristen itu banyak malas. Kita kalau panjang-panjang ya. Supaya tidak bosan, Bapak Ibu, bolehkah saya mengajak kita bacanya bergantian ya. Saya akan baca ayat yang mulai dari ayat yang ketiga, kemudian Bapak Ibu silakan baca ayat yang keempat, demikian seterusnya bergantian ayat kelima, ayat ke-6 Bapak Ibu sampai dengan ayat yang ke-12. Coba sekarang yang sudah ketemu katakan amin. Belum semuanya ya, mungkin bisa dibantu kalau ada yang kesulitan. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 3 sampai 12. Di sini LAI memberikan judul bagian ini ucapan syukur dan doa. Dari saya dulu ya. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam kami sendiri menunjukkan tentang kamu karena ketabahan dan imanmu dalam segala yang kami cerita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang meninggalkan. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Dan mengadakan tugas baik-baik yang melakukan dan tidak mengikuti Yesus. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu, kemudian mereka adalah orang-orang yang Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita yang memuliakan kamu
Oke, saya ajak kita baca sekali lagi ayat yang ketiga ya bersama-sama. Ini menjadi satu fokus perenungan kita pada sore hari ini. 1, 2, 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang yang lain makin kuat kepada kamu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika berbicara tentang kedalaman iman, ketika saya sudah tanya ya, Bapak Ibu sudah sedalam apa sih, berapa meter imannya Bapak Ibu kalau sudah 1 tahun belajar gitu ya. Sesungguhnya ketika berbicara tentang kedalaman iman, kita itu pasti akan mengarahnya kepada topik tentang pertumbuhan. Jadi ketika ditanya seberapa dalam sih kedalaman iman kita, sesungguhnya itu ingin berbicara Bapak Ibu selama ini mengikut Tuhan sudah mengalami pertumbuhan atau tidak. Pertumbuhan itu macam-macam Bapak Ibu. Nah, seperti yang disampaikan dalam 2 Tesalonika ini, berbicara tentang bertumbuh di dalam iman dan juga kasih. Jadi kita bisa perhatikan bahwa pertumbuhan orang-orang percaya itu tidak hanya sekedar bertumbuh, orangnya tambah banyak, gerejanya tambah besar, bukan berbicara tentang jumlahnya, besarnya, tetapi Bapak Ibu punya kehidupan yang berdampak enggak? Kehidupan yang setia dalam mengikut Tuhan enggak? Berbicara tentang iman, berbicara tentang kasih, seberapa besar kasih yang sudah selama ini kita miliki bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Nah, ketika berbicara pertumbuhan, Bapak Ibu sekali lagi, kalau mau disingkat, bertumbuh dalam iman dan kasih, itu secara sederhananya kita mau berbicara tentang pertumbuhan rohani. Ketika berbicara pertumbuhan, kita tahu manusia memang terdiri dari tubuh jasmani ya, benar ya Bapak Ibu ya. Dari yang tadi saya lihat anak-anak kecil-kecil itu nyanyi-nyanyi di depan, ada yang usia dewasa muda, semuanya itu akan mengalami pertumbuhan. Tetapi seringkali ketika kita ngomong pertumbuhannya itu cuma ya udah pokoknya dari sekolah minggu jadi remaja, jadi pemuda, jadi dewasa, jadi lansia, nanti jadi tua-tua dan sebagainya. Ketika berbicara pertumbuhan, bukan berbicara pertumbuhan secara jasmani. Ya. Pertumbuhan jasmani itu penting, tetapi di dalam Tuhan pertumbuhan lain itu jauh lebih penting, yaitu yang dinamakan dengan pertumbuhan rohani. Kalau boleh digambarkan, ini saya ambil di internet, siklusnya kan sama, semua orang akan mengalami hal sama. Ada di sini yang merasa tidak akan meninggal dunia, ada yang hidupnya kekal, maksudnya immortal di dunia. Nggak ada kan ya. Firman Tuhan juga menyatakan pasti setiap manusia akan mengalami kematian. Tinggal tunggu waktunya. Tidak berbicara tentang yang muda, yang tua, siapapun. Kalau Tuhan memang sudah waktunya panggil, ya panggil. Tetapi tidak bisa dipungkiri ini siklus kehidupan yang terjadi di semua kehidupan kita. Tetapi sekali lagi mengikut Tuhan tidak hanya sekedar ya wis pokoknya dari kecil jadi besar. Tetapi kita nggak bertumbuh secara rohani. Jadi cuma menjalani hidup itu ya seadanya aja. Dari sekolah, mungkin ada yang usia masih sekolah ya, terus kemudian SD, SMP, SMA, kuliah, Bapak Ibu yang sudah bekerja, ya cuma itu menjalani kehidupan, nanti punya anak, punya keturunan, punya cucu, jadi nenek, jadi kakek gitu ya. Ya cuma sekedar menjalani kehidupan. Tetapi kita sebagai orang percaya bukan bertumbuhnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau cuma sekedar bertumbuh manusia, mungkin Bapak Ibu terinspirasi bisa ini ya. Ada seorang nenek-nenek ini di Amerika, saya pernah baca artikelnya. Wah, ini nenek ini pertumbuhannya bukan pertumbuhan secara rohani, tapi pengen jadi nenek-nenek kekal gitu ya. Hobinya nge-gym, hobinya olahraga. Yang dibesarkan itu otot-otot tangannya gitu ya. Tetapi bukan ini yang dimaksud namanya pertumbuhan gitu ya. Kalau cuma sekedar jasmani, usia berapapun juga bisa seperti ini ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang kerja di ladang juga ada yang otot-ototnya seperti ini ya Bapak-Bapak ya gitu ya. Tapi sekali lagi bukan masalah memiliki otot yang besar. Tetapi ketika berbicara tentang pertumbuhan rohani, itu sesuatu aspek yang jauh lebih besar lagi di dalam kehidupan kita ya. Nah Bapak Ibu, pertumbuhan rohani, berbicara pertumbuhan rohani, firman Tuhan kalau Bapak Ibu rajin baca, kalau kita perhatikan, seringkali bukankah manusia itu digambarkan atau orang-orang percaya itu digambarkan dengan tanaman. Ingat ya, ada kisah apa Bapak Ibu tentang pohon ara. Kadang digambarkan sebagai pohon zaitun, pohon anggur,
Kemudian ada Tuhan Tuhan Yesus memakai gambaran biji-biji yang ditabur, benih dan sebagainya. Kalau kita perhatikan penggambaran itu kebanyakan di Alkitab, manusia atau orang-orang percaya itu digambarkan seperti tanaman. Dan pertumbuhannya sama, pertumbuhan yang juga dialami oleh tanaman. Sehingga ketika berbicara tentang pertumbuhan rohani, sesungguhnya itu berbicara kita ini seperti tanaman. Kalau Bapak Ibu hobinya tanaman, saya akhir-akhir ini Bapak Ibu suka memelihara tanaman di pastori di rumah saya gitu. Saya perhatikan tanaman-tanaman saya itu kalau beli misalnya bagus-bagus gitu ya, sampai di rumah 1 minggu 2 minggu kadang mati. Kadang dibohongi sama penjualnya, akarnya itu udah busuk atau cuma batang ditancap notok gitu, udah kayak tanaman bagus gitu, tapi nggak ada akarnya dan sebagainya. Nah, tanaman itu supaya bisa tumbuh jadi bagus itu kita tahu butuh akar. Oleh karena itu kenapa Tuhan Yesus menggambarkan kita ini seperti tanaman? Artinya apa? Ada akar itu menggambarkan seperti iman percaya kita. Dan iman atau akar itu harus tinggal di dalam media tanam, yaitu tanah, ya, atau media apapun. Dan media itu bisa digambarkan itu adalah pribadi Yesus. Jadi ketika Bapak Ibu punya kehidupan di dalam Tuhan, maka kita akan mengalami pertumbuhan. Firman Tuhan mengatakan kalau di luar Tuhan, maka kita tidak mengalami pertumbuhan secara rohani. Mungkin kelihatannya tumbuh, sukses hidupnya, tetapi ketika nanti ujung-ujungnya itu pasti ada aja suatu hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan bahkan malah membawa kita kepada perbuatan dosa, Bapak Ibu. Jadi orang percaya itu digambarkan seperti tanaman itu, dia harus bertumbuh. Itu artinya apa? Mengakar kuat ke dalam tanah, gitu ya. Dan tanah itu bisa digambarkan oleh pribadi Yesus Kristus. Dan Yesus bukankah dikatakan sebagai firman yang hidup. Jadi kalau mau dekat sama Tuhan atau tinggal diam di dalam Tuhan, Bapak Ibu bacalah Alkitabnya Bapak Ibu. Saya tidak tahu apakah kita masih rajin baca firman Tuhan, menyempatkan. Kalau misalnya sibuk bekerja, sibuk sekolah dan sebagainya, masih sempat nggak baca firman Tuhan? Kalau sudah jarang banget baca firman Tuhan, jangan-jangan seperti tanaman itu yang cuma ditangkepin batangnya tapi nggak keluar akarnya. Karena tidak ada tidak ada pergumulan bersama dengan Tuhan, tidak ada firman Tuhan yang menjadi nutrisi di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Bapak Ibu, kita tentu ingat gitu ya tentang perumpamaan penabur. Ingat ya, Bapak Ibu mungkin pernah dikotbahkan juga Faiz dengan pendeta-pendeta yang lain di tempat ini. Ada mengisahkan iman seorang percaya itu seperti benih yang ditaburkan gitu ya. Ada yang jatuh di mana? Masih ingat? Masih ingat perumpamaan penabur, Bapak Ibu? Di tanah pinggir jalan. Kemudian ada apa? Di batu-batu. Ada apa lagi? Semak duri. Terus ada apa lagi? Tanah yang subur. Ya. Secara sederhana saya cuma mau kasih review singkat gitu ya supaya kita ingat. Yang ada beberapa benih itu seperti firman Tuhan yang ditaburkan gitu ya. Dan ketika itu hanya jatuh di tanah yang berbatu-batu itu menggambarkan hati yang dangkal. Artinya apa? Ya, ikut Tuhan itu cuma sekedar ikut-ikutan. Diajak tetangga, ya wis ayo ibadah, ayo minggu gak ibadah lah, ayo ibadah. Ya, jadi cuma sekedar ikut-ikutan gitu ya. Diajak teman, kalau yang muda-muda mungkin diajak pasangannya. Aduh, masuk pacarku ngajak aku nang gereja gak melu gitu ya. Pokoknya cuma sekedar ikut aja. Hati yang dangkal itu cuma sekedar ya ikut aja gitu ya. Hati yang dangkal. Ada juga yang dikatakan benih itu jatuh dalam semak berduri. Hati yang tidak setia. Awalnya setia mengikut Tuhan, tapi setelah ada permasalahan, ekonominya semakin menurun, kehilangan pekerjaan, misalnya ada masalah keluarga, ada masalah dalam pekerjaan, terus jadi mengandalkan Allah yang lain. Permasalahan itu membuat hati yang menjadi tidak setia kepada Tuhan. Awalnya setia, awalnya rajin datang ibadah, tapi kalau masalah datang, tiba-tiba sudah datang ke gereja, hilang. Nah, kemudian ada benih yang juga jatuh di mana? Di pinggir jalan. Itu menunjukkan hati yang keras. Ketika firman Tuhan sudah diberitakan, bukankah ada saudara-saudara kita yang sudah diinjili, ayo ikut Tuhan seperti ini, terus nggak mau, dan sebagainya. Memang hati yang sudah mengeraskan hati. Ada yang
benih ketika ditaburkan di pinggir jalan itu menandakan hati-hati yang keras. Bapak Ibu jangan kira kita yang hadir di tempat ini bisa dikatakan memiliki hati yang subur. Kehadiran secara fisik hadir saat ini itu tidak menjamin Bapak Ibu itu hadir secara hati dan pikiran. Gak cuma di gereja ini Bapak Ibu, di GKP Cikaraya juga sama, di semua gereja itu juga sama gitu. Kadang benih itu ditaburkan setiap minggu, diberitakan firman, diinjili dan sebagainya, diajak ke gereja. Tapi Bapak Ibu ketika berbicara tentang hati, Bapak Ibu hatinya ada yang di mana? Nah, ketika Rasul Paulus ketika menyampaikan surat ini kepada jemaat di Tesalonika, sesungguhnya mereka itu memiliki jenis hati yang kedua, Bapak Ibu. Hati yang tinggal di antara semak-semak berduri. Sehingga apa? Semak berduri adalah hal-hal yang bersaing dengan kesetiaan firman Tuhan, namun dibiarkan tetap tinggal di hati kita. Jadi memang pengikut Tuhan, tetapi karena ada permasalahan jadi khawatir, ada masalah jadi takut, ya. Kemudian ada yang punya tipu daya kekayaan gitu ya. Wah, wis ngejar sukses saja deh, Tuhannya nanti aja gitu ya. Jadi karena ada permasalahan, ada gaya hidup dunia, ada kebiasaan tertentu, itu membuat benih yang sudah ditaburkan di dalam hati kita itu seperti terhimpit oleh semak-semak duri. Dan pada waktu itu jemaat Tesalonika, Bapak Ibu, ketika saya memeriksa bagian firman Tuhan ini dari beberapa sumber yang saya dapatkan, rupanya jemaat Tesalonika itu memiliki hati, ciri-ciri hati yang ada di antara semak duri. Mengapa demikian? Karena Rasul Paulus mengatakan apa? Semula dikatakan gitu ya, mereka itu setia pada Injil. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang yang lain akan makin kuat di antara kamu. Jadi kondisi mula-mula ketika Rasul Paulus atau mungkin rasul-rasul lainnya juga ketika itu melayani di sana menginjili, mereka percaya pada Yesus. Tapi sepeninggal Rasul Paulus, apa yang terjadi Bapak Ibu? Firman Tuhan juga mencatat mereka itu mengalami penurunan kualitas iman dan juga kasih. Kalau rasulnya ada banyak ngomong gitu ya, mereka setia mengikut Tuhan. Tetapi ketika ditinggalkan oleh Rasul Paulus, beberapa sumber mengatakan jemaat Tesalonika itu mereka mengalami penurunan. Terjadi tindakan asusila, banyak perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan. Kemudian ada kejahatan, ada juga penyesat-penyesat yang muncul, sehingga mereka tidak lagi setia kepada Tuhan. Timbul konflik di antara mereka, ada yang tidak akur satu dengan yang lain dan sebagainya. Dan sehingga pada waktu itu Rasul Paulus meminta jemaat Tesalonika untuk mewaspadai hati. Ini kondisi ini Bapak Ibu bisa dialami oleh setiap jemaat di gereja manapun. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki kehidupan yang berakar kuat di dalam Yesus Kristus, kan tidak ada yang tahu ya isi hatinya Bapak Ibu seperti apa ya. Hari ini hadir, masalahnya ada yang tahu sebelah-sebelahnya Bapak Ibu, ada yang tahu lagi punya masalah apa. Apalagi kalau pakai masker, tidak bisa kelihatan senyum atau merengutnya gitu ya. Nggak ada yang tahu gitu ya. Tetapi Tuhan itu bisa tahu isi hati setiap dari kita, termasuk dalam kehidupan kita sebagai jemaat. Ya. Dan ini yang perlu diwaspadai oleh kita semua sebagai orang-orang percaya yang diingatkan Rasul Paulus pada waktu itu. Sehingga benar yang dikatakan oleh seorang teolog, ini namanya John Glenn. Pak John Glenn ini pernah mengatakan demikian Bapak Ibu. Semakin luas diketahui sifat dan kasih Kristen mereka, maka akan semakin bertambah musuh-musuh mereka. Semakin gereja itu bertumbuh, jemaatnya semakin banyak, masalahnya itu semakin banyak. Sebenarnya Pak Is, Pak Emil, sebagai gembala ini jauh lebih pengalaman gitu. Artinya apa? Pikirannya berbeda-beda, permasalahannya berbeda-beda. Belum nanti ada yang satu punya pandangan yang lain dan sebagainya. Oleh karena itu perlu adanya namanya kesatuan roh di antara kita. Makanya Bapak Ibu rajin-rajinlah datang kalau ada pemahaman Alkitab. Supaya apa? Kita satu pikiran, kita satu roh di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya jangan ada di antara kita ini yang disesatkan oleh ajaran-ajaran yang ada. Bapak Ibu, banyak sekali ajaran-ajaran yang menyatakan dirinya Kristen, tetapi sesungguhnya itu tidak berbicara tentang firman Tuhan.
Dan itu yang perlu diwaspadai. Semakin jemaat itu berkembang, bertumbuh, apalagi misalnya dikatakan, wah GKT Citra Raya beda di kota, wah semakin besar. Justru masalahnya juga semakin banyak Bapak Ibu. Jangan bayangkan gereja itu semakin besar, masalahnya tambah kecil, tambah erat, enggak, masalahnya juga semakin banyak. Oleh karena itu, pentingnya masing-masing itu berakar di dalam Yesus. Supaya apa? Supaya ada kesatuan roh di antara kita. Nah, karena melihat kondisi jemaat Tesalonika demikian, pada waktu itu Rasul Paulus dia menuliskan surat cintanya. Ya, Rasul Paulus walaupun bahasanya tegas, seringkali itu menunjukkan ini menyatakan cinta Allah kepada umatnya. Dan Rasul Paulus mengatakan dalam 1 dan juga 2 Tesalonika, dan salah satunya adalah yang sudah kita baca bersama-sama. Dikatakan apa? Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Di situ saya memberikan ada dua penekanan Bapak Ibu, berbicara tentang iman dan berbicara tentang kasih. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kita diminta untuk semakin dalam iman kita, semakin bertumbuh, tolak ukurnya adalah iman kita, dan tolak ukurnya adalah kasih. Iman dan kasih dua-duanya juga harus mengalami pertumbuhan. Dan dalam dunia yang semakin cemar ini, Tuhan meminta kita untuk semakin bertumbuh secara kerohanian. Artinya apa? Semakin bertumbuh secara iman kita, dan semakin bertumbuh juga secara kasih kita. Nah, jadi apa lama-lama? Yang pertama, semakin bertumbuh di dalam iman, Bapak Ibu. Artinya apa? Iman secara sederhana kita tahu itu adalah percaya kita, keyakinan kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat, Bapak Ibu. Nah, pada waktu itu jemaat Tesalonika mereka itu mengalami pergumulan iman. Walaupun tadi kita sudah baca dari 1 Tesalonika itu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam surat Tesalonika itu, rupanya di situ jemaat Tesalonika pada waktu itu mereka sedang mengalami pergumulan iman. Tantangan imannya apa? Mereka mengalami penganiayaan. Mereka mengalami serangan penganiayaan orang-orang Yahudi. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-6. Jadi apa ya? Sifat revolusioner dari kehidupan jemaat Tesalonika itu menarik perhatian orang-orang Yahudi dan Romawi. Jadi semakin mereka percaya Yesus, mereka dianggap sebagai musuh, pemberontak-pemberontak. Sehingga tidak jarang tantangan orang-orang percaya pada waktu itu tidak hanya sekedar diasingkan, kadang mengalami penganiayaan. Bukankah itu juga kita alami seringkali dalam kehidupan masa kini? Ya, begitu. Tapi sekali lagi, justru ini tantangan iman pada masa itu, dan ini juga menjadi tantangan iman dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Pada waktu itu juga ada penyesatan. Mereka gagal memahami tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, atau kita mengenalnya dengan istilah parousia gitu ya. Dampaknya apa? Ketika mereka gagal memahami tentang Yesus akan datang kedua kalinya, mereka tidak mau lagi bekerja. Ya udah, kita udah jadi orang percaya, pasti ke surga. Ya wes, kita nggak usah ngapa-ngapain, Tuhan, tunggu Tuhan datang aja. Nanti Tuhan akan panggil dan kita akan bersama-sama ke surga. Pada waktu itu jemaat Tesalonika, ya wes nganggur-nganggur aja, nggak bekerja, nggak berkarya, wes pokoknya anak Tuhan ya anak Tuhan, nggak ngapa-ngapain, tidak memberitakan Injil dan sebagainya. Mereka terjebak pada ajaran-ajaran sesat yang mengatakan tidak usah bekerja, pasti kalau udah percaya Tuhan ya kalian akan ke surga, dapatkan keselamatan dan sebagainya. Tapi tidak, kita tetap harus berkarya bagi Tuhan gitu ya. Mereka juga mengalami kekhawatiran tentang saudara-saudara yang telah meninggal. Mikir, keluargaku yang sudah meninggal itu gimana ya nasibnya ya? Jadi ada penyesat-penyesat yang pada waktu itu membuat jemaat Tesalonika ini semakin goyah imannya di dalam Tuhan. Dan ini penyesatan-penyesatan ini mungkin terjadi pada masa itu Bapak Ibu, dan masa ini itu mungkin bisa berbeda. Apalagi dalam kehidupan anak-anak muda ya. Cuma sekarang itu kalau suka lihat drakor, itu juga ada penyesatannya sendiri-sendiri gitu. Drama Korea, atau Bapak Ibu yang suka sekarang, kalau orang tua saya itu sukanya nonton YouTube di rumah, itu kadang saya marahin juga. Jangan sembarangan nonton YouTube, belum tentu yang diinformasikan di YouTube itu semuanya benar, bisa itu berupa hoax gitu ya. Semuanya harus diuji dan sebagainya. Sama halnya kalau kita, Bapak Ibu nggak pernah baca firman, mana pernah kita bisa tahu itu kebenaran atau kesesatan. Tapi selama kita tahu kebenaran, kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah.
Dan jemaat Tesalonika pada waktu itu iman mereka digoncangkan dengan penganiayaan, dengan penyesatan, sehingga mereka mengalami tantangan secara iman. Gitu ya. Kalau kita mau bawa tantangan masa kini, ini yang saya bawa gitu ya. Ada penyiksaan orang-orang percaya, ada penyesat-penyesat. Beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu ada anak pemuda kami itu cerita gitu ya. Mereka didatangi oleh teman-teman bule-bule gitu ya. Rupanya itu teman-teman dari Saksi Yehova. Kelihatannya sama seperti orang-orang Kristen, Alkitabnya sama, ini. Tapi kalau kita perhatikan, benar-benar belajar firman Tuhan, kita tahu, oh ini bukan bicara tentang Yesus. Yang disembah bukan Yesus. Kalau Bapak Ibu nggak pernah belajar firman Tuhan, kita nggak akan pernah tahu itu sesat atau tidak. Oleh karena itu, ini tantangan iman Bapak Ibu. Dan yang menarik lagi, zaman sekarang tuh banyak orang yang saya tulis di situ ateisme modern. Banyak orang itu yang seakan-akan punya Tuhan, tapi hidupnya masih diliputi dengan kekhawatiran. Bukankah kita tahu Tuhan kita Maha Kuasa? Benar, amin, Bapak Ibu. Tapi kenapa kalau misalnya kita pekerjaannya menurun, jualannya sepi, tokonya sepi misalnya, kita jadi khawatir. Bukankah kita seharusnya punya konsep iman percaya kita kalau kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, Dia mampu memberkati kita dan memelihara kita. Tetapi kadang kita sebagai orang percaya terjebak dalam ateisme modern. Artinya apa? Seakan-akan itu Tuhan nggak ada gitu. Kita lupa kalau Tuhan itu ada dan memberkati kita. Zaman sekarang tantangan imannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau orang-orang yang lebih senior lagi, itu kadang tantangannya itu berupa penderitaan. Mulai sakit tangannya, kakinya, kepalanya, lehernya. Apalagi kalau semakin usianya bertambah, sakitnya itu kemana-mana, benar ya Bu ya. Tiba-tiba giginya, terus nanti matanya mulai katarak. Dan penderitaan sakit penyakit itu datangnya kadang bisa bertubi-tubi. Dan saya mendampingi orang tua saya, munculnya macam-macam, mulai dari kepala, pindah ke kaki pindah ke tangan dan sebagainya. Kalau itu tidak kita responi dengan baik, penderitaan-penderitaan yang demikian akan menggoncangkan iman kita. Banyak orang-orang percaya ketika mereka misalnya didiagnosa penyakit tertentu dan mereka jadi takut dan khawatir, banyak yang meninggalkan Tuhan. Lebih mengandalkan alam-alam yang lain, lebih mengandalkan kekuatan-kekuatan yang lain, bahkan mungkin mengandalkan diri sendiri. Kalau mengalami masalah ekonomi, saya teringat beberapa waktu yang lalu ada sebuah gereja yang saya layani Bapak Ibu. Dia seorang majelis, seorang pengurus. Tetapi ketika pandemi ini awalnya datang, bisnisnya itu kan dia bergerak di bidang pariwisata Bapak Ibu. Hancur Bapak Ibu. Gak ada turis yang datang, gak ada yang mau, benar-benar hancur. Dan pada waktu itu dia dalam pergolakan, malah yang lebih peduli itu bukan orang-orang percaya, teman-temannya yang lain, dan minta ayo kamu pindah keyakinan lain dan sebagainya. Permasalahan ekonomi, permasalahan pekerjaan apapun yang membawa kita pada penderitaan, kalau tidak diresponi dengan baik, Bapak Ibu, ini dapat menjadi tantangan kita dalam masa ini. Tantangan saya sebagai hamba Tuhan juga sama. Jemaat semakin berkurang, gitu ya, stres. Ini kemana semua nih, domba-dombanya hilang gitu ya. Sama, baik hamba Tuhan, setiap jemaat masing-masing punya tantangan tersendiri. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang hadir tantangannya apa. Tetapi perlu diwaspadai ketika tantangan iman itu tidak kita responi dengan baik dan tidak kita sandingkan dengan kebenaran firman Tuhan, yang ada adalah kekecewaan, bukan kesetiaan kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu dikatakan karena imanmu makin bertambah. Saya boleh izin sedikit menarik dari bahasa aslinya, itu artinya makin bertambah itu artinya tumbuh subur, meningkat melebihi ukuran. Jadi mungkin Bapak Ibu merasa, Pak Anton, iman saya cukup segini. Tetapi Tuhan itu menuntut kita memiliki iman yang lebih dari itu. Saya itu loh, imannya cuma sekedar datang ke gereja, rajin, itu tok, iman itu cuma itu tok. Tapi Tuhan itu melalui karya Roh Kudus meminta kita jauh lebih itu. Artinya apa? Jangan puas dengan hanya sekedar hadir tiap minggu. Jangan puas hanya ikuti persekutuan. Bapak Ibu harus belajar firman Tuhan itu di rumah. Baca. Kalau nggak ngerti, tanya sama Pak Is.
gitu ya, atau tanya sama hamba Tuhan kamu atau sebagainya, banyalah bertanya. Karena nggak ada yang meriksa Bapak Ibu di rumah masing-masing, Bapak Ibu ngapain, saudara-saudara ngapain gitu ya. Yang tahu itu kita sendiri. Dan pertumbuhan itu nggak cuma berbicara ketika saat ini di gereja, justru waktu di rumah itu yang penting. Di gereja jadi rohani, di gereja jadi rohani. Di gereja amin amin haleluya puji Tuhan. Di rumah mukulin suami bisa ya, istri mukulin suami bisa ya, atau mukulin istri, mukulin anak, perlakuannya sama pembantu atau mungkin punya karyawan sebagainya, kasar dan sebagainya. Bertumbuh itu seluruh aspek kehidupan kita, tidak hanya di gereja tetapi dimanapun kita berada. Itu tumbuh subur, meningkat melebihi ukuran, makin bertambah. Kalau tahun demi tahun sudah 1 tahun membahas tentang kedalaman iman, dan 1 tahun itu Bapak Ibu nggak mengalami transformasi atau perubahan dalam hidup. Kalau dulu suka marah-marah, tahun ini masih suka marah-marah atau lebih nemen marah-marahnya, wah itu tanda tanya itu. Sudah mengikut Tuhan benar-benar ya. Kalau dulu suka misalnya main judi, wah ini judinya tambah judi lagi. Jadi pertanyaan besar. Kalau dulu-dulunya suka selingkuhnya tambah banyak tahun ini, wah itu pertanyaan besar gitu. Kalau misalnya dunia kerja, dulu-dulunya banyak melakukan kecurangan, ini tambah curang lagi, ya banyak nyogok dan sebagainya, itu tanda tanya Bapak. Kita bertumbuh atau mengalami penurunan secara rohani. Imanmu harus semakin bertambah. Ya. Oleh karena itu, dalam Kolose 2 ayat 7 mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tidak hanya kepada jemaat Tesalonika, kepada jemaat Kolose dikatakan, Rasul Paulus seringkali mengatakan hal yang sama, berakarlah di dalam Dia, sehingga kita mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Berakar dalam Kristus artinya apa? Memiliki iman teguh dalam Yesus Kristus, bertumbuh di dalam iman percaya Tuhan. Bertumbuh dalam iman berarti pertama Bapak Ibu senantiasa mengandalkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu menjalani kehidupan bekerja saat ini atau berkeluarga gitu, Bapak Ibu mengandalkan Tuhan yang mana? Sekali lagi tidak menjamin hadir di gereja. Ketika kita di luar gereja kita mengandalkan Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang lain. Saya ingat ya, kalau dalam tradisi di Jawa itu, saya dulu pernah renovasi rumah Bapak Ibu. Satu keluarga itu tengkar cuma gara-gara masalah kita perlu ada sarjen enggak ya di atap rumah untuk ucapan syukur dan sebagainya. Rame gitu ya. Saya waktu itu aktif pelayanan Bapak Ibu di gereja, saya ya cukup marah. Kita ini orang Kristen nggak boleh kayak gini. Tapi sekali lagi mungkin di antara tukang atau pekerja di situ mereka punya tradisi seperti ini. Waktu itu akhirnya apa? Ya sudah kita nggak usah melakukan ini, tetapi kita bagi-bagi makanan, tetapi sebagai ungkapan syukur. Jadi tradisi itu dimaknai dengan terang firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya mengatakan tidak semua tradisi itu buruk, tetapi ketika bertentangan dengan firman Tuhan itu sesuatu hal yang bersifat dosa. Tapi kita bisa memaknai tradisi itu, mengemasnya dengan terang firman Tuhan. Dan pada waktu itu ketika kami tengkar tentang perlu saja nggak ya mas di atas supaya selamat semuanya dirinya. Bukankah supaya selamat itu kita andalkan sama Tuhan? Amin, Bapak Ibu. Dan waktu itu tetap bagi-bagi makanan, nggak naruh saja sih bagi-bagi makanan, tapi itu ungkapan syukur kebersamaan. Ayo memberkati para pekerja itu supaya kerjanya lebih semangat. Jadi hal-hal seperti ini jadi tantangan iman dalam keseharian kita. Kalau dalam tradisi Chinese, Bapak Ibu, saya pernah juga tengkar sama mama saya masalah kucing ini. Kalau Bapak Ibu pernah tahu di toko-toko itu ya, ada kucing yang tangannya goyang-goyang. Ini memang lucu sih, lucu gitu. Tapi ini kalau goyang-goyang ya Bapak, ini untuk apa? Panggil apa? Nah, kerewangan, memang dapat keuntungan. Supaya duitnya tambah banyak di toko gitu ya. Kalau Bapak Ibu di beberapa toko-toko ada tradisi seperti ini, kucing membawa keberuntungan. Lucu sih, kucingnya tangannya goyang-goyang gitu ya, tapi maknanya berbeda. Waktu itu saya bilang pada mama saya, sebentar, mama mau beli kucing ini tujuannya apa? Supaya tokonya laris. Kalau supaya tokonya laris, ya sorry nggak tak beli gitu. Tapi kalau cuma untuk bagus-bagusan,
tangannya nggak usah digerakin kan nggak apa-apa, dimaknakan cuma untuk pajangan, tetapi kita tidak memaknai dan sebagainya. Waktu itu saya belajar untuk mengajarkan kepada orang tua saya, ya wes, akhirnya saya belikan, tapi jangan dimaknai ini untuk mengambil keuntungan. Sampai sekarang kucingnya udah nggak gerak, udah rusak tangannya, pukul gitu loh. Tapi dilihat tuh lucunya, kucingnya lucunya gitu ya, bukan tulisannya yang mengajak datang keberuntungan. Bapak Ibu, tradisi kita masing-masing berbeda. Melihat di antara kita pasti punya tradisi yang berbeda-beda. Tapi sekali lagi jangan sampai tradisi itu melebihi iman kita. Yang kita andalkan itu selama ini siapa? Tuhan atau tradisi kita atau alam yang lain atau diri kita sendiri. Itu tantangan iman kita masa kini. Bertemu dalam iman juga berarti berpegang teguh pada firman-Nya. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu di sini juga ada gerakan membaca Alkitab. Ini saya sharingkan sedikit di GKT Citra Raya. Kami akhir-akhir ini baru menggerakkan gerakan ini. Termasuk di pemuda remaja pada waktu itu ada namanya daily devotion. Membaca Alkitab setiap hari. Bukan untuk sombong-sombongan, hebat-hebatan Bapak Ibu. Siapa yang paling cepat menghabiskan 1 tahun, bukan itu. Yang penting itu baca, merenungkan, dan jadi apa? Laku firman Tuhan. Kalau cuma sekedar baca, apa bedanya Bapak Ibu cuma baca berita di YouTube, artikel di YouTube. Yang penting itu menghidupi firman Tuhan. Coba saya tanya, Bapak Ibu punya ayat hafalan enggak? Ada ingat enggak satu ayat di sini? Saya pernah tes anak-anak pemuda remaja di GKT Citra Raya. Ternyata mereka pada lupa ayat hafalannya. Pernah pegang satu ayat? Ada? Ibu? Ada? Yang diingat ayat firman Tuhan? Nah, kalau belum ada, Bapak Ibu mulailah belajar menghafal. Gak usah satu Alkitab itu ya luar biasa ya kalau bisa hafal satu Alkitab gitu ya. Karunia yang sangat luar biasa. Bisa ada orang yang bisa menghafal satu Alkitab. Tapi Bapak Ibu, paling tidak ayat hafalan itu artinya apa? Ketika kita diperhadapkan pada pergumulan, ayat hafalan itu muncul. Beberapa waktu yang lalu saya mendampingi orang tua saya operasi lutut. Saya mengalami kekhawatiran Bapak Ibu. Tiba-tiba muncul ayat firman Tuhan dari Filipi. Jangan engkau khawatir. Dan ketika mungkin saya ada permasalahan, keluar 2 Korintus 5:15. Ya. Ada ayat yang dihafalkan. Walaupun nggak hafal alamatnya ya, paling nggak isinya itu ngomong tentang ini. Coba saya tanya Mas yang di depan HP, punya ayat hafalan nggak? Ada ya mungkin ya. Ada tapi lupa ya. Nah, Bapak Ibu mulai sekarang itu dibiasakan ya. Jangan bilang sudah usia apa nggak bisa ngafalin, halah cuma satu kalimat Bapak Ibu diulang tiap hari belum nggak bisa. Tujuannya ayat hafalan itu bukan untuk anak sekolah minggu Bapak Ibu. Supaya apa? Ketika kita ada masalah, kita tuh ada pegangannya itu bukan pegangan aji-aji lainnya. Senjata kita itu firman Tuhan. Nanti kalau lupa, tanya pendetanya, tanya hamba Tuhannya, baca lagi. Tapi kita paling tidak ketika pertama kali bertemu dengan masalah itu, yang keluar itu firman Tuhan yang sebagai senjata kita. Ya. Oleh karena itu penting tidak hanya sekedar membaca, merenungkan. Kalau Bapak Ibu bagus bisa menghafalkan 1-2 ayat firman Tuhan, cari yang bagus itu apa yang bisa. Tapi bukan berarti mendewa-dewakan ya. Udah yang paling tiap tahun cuma itu aja nggak baca yang lain, enggak. Paling tidak ada yang dipegang yang sesuai dengan kehidupan Bapak Ibu. Yang terpenting juga jadilah pelaku firman Tuhan. Jadi bertumbuh secara iman tidak bisa terlepas dari firman Tuhan Bapak Ibu. Omong kosong kalau Bapak Ibu bilang saya bisa bertumbuh tapi nggak pernah baca Alkitab, itu tidak mungkin Bapak Ibu. Kemudian juga tidak hanya bertumbuh di dalam iman. Rasul Paulus pada waktu itu mengatakan, hendaklah kamu juga melimpah di dalam kasih. Ini yang seringkali dilupakan orang-orang percaya. Pinter Alkitabnya pinter berdebat, tapi nggak pernah berbuat kasih, nggak pernah bantu tetangganya kesulitan, orang-orang di kantornya mungkin kesulitan, ingin berdagang di pasar membantu orang lain. Praktek kasih. Kita diajak untuk melimpah dalam kasih. Dan pada waktu itu jemaat Tesalonika mereka mengalami tantangan kasih, tidak hanya tantangan iman. Tantangan kasihnya apa? Masalah moralitas percabulan terjadi di antara mereka. 1 Tesalonika 4.
Mereka gagal menghormati pemimpin-pemimpin jemaat. Sama hamba Tuhannya mungkin sama majelisnya wis gak ada sopan-sopannya, jelas gak ada menghormati dia. Ditegur mungkin malah marah, malah nantang gitu ya. Ini gagal menghormati pemimpin-pemimpin jemaat pada waktu itu. Dan yang paling cilaka Bapak Ibu tidak peduli dengan sesama. Saya tidak tahu apakah jemaat di sini saling tanya kabar. Kalau ada yang sakit, ayo berkunjung. Kepedulian pada sesama itu sekarang menjadi sangat miskin di era pandemi. Kita tidak bisa mungkin saling sapa, ada keterbatasan, ada protokol kesehatan dan sebagainya. Tapi jangan itu jadi alasan kita untuk tidak peduli dengan sesama kita. Mereka juga terlebih lagi punya dendam. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Bukan kejahatan dibalas dengan kasih, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Semakin jahat, balas semakin jahat. Nah, mereka baik, kalau tak baiki, kalau jahat tambah jahat lagi, apa gitu ya. Itu tantangan kasih, dan ini sangat relevan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya saat ini. Banyak orang-orang percaya yang miskin kasih kepada sesama. Di gereja ngomongnya kasih mengasihi, tetapi ketika pulang dari gereja yang ada itu apa? Dendam, amarah, egoisme pribadi kita. Yang penting saya Pak, nggak peduli dengan yang lain. Yang penting keluarga saya aja Pak selamat, yang lainnya nggak usah saya pedulikan. Dan sangat minim dengan kasih seperti itu. Dan tantangan kasih masa kini apa? Kalau di antara Bapak Ibu yang berkeluarga ada perselingkuhan, tidak hanya yang dilakukan pria, wanita pun juga bisa berselingkuh Bapak Ibu. Berselingkuh walaupun tidak keluarga, mungkin ada yang sudah punya pasangan, gitu ya, bisa mengalami perselingkuhan dan sebagainya. Dan konon katanya selama pandemi ini semakin banyak perselingkuhan, berselubung. Dan itu harus diwaspadai. Egois, gak peduli dengan orang lain, tidak peka satu dengan yang lain. Ini tantangan iman masa kini, Bapak Ibu. Sehingga Rasul Paulus mengatakan kasihmu seorang akan yang lain itu hendaklah makin kuat di antara kamu. Makin kuat itu artinya apa? Berlimpah sangat banyak untuk membuat lebih limpah menjadi berlebih-lebihan. Jadi nggak hanya cuma sekedar kabarmu gimana. Kalau memang Bapak Ibu bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang lain, kenapa tidak? Jangan pernah katakan saya nggak mampu apa-apa untuk membantu orang lain. Sekali lagi kasih itu bukan berbicara tentang materi. Kenapa? Kasih itu sekali lagi seperti yang saya katakan tidak hanya berbicara tentang uang, kekayaan dan sebagainya. Karena kasih itu seperti yang dikatakan 1 Korintus 13 ayat 4-8 apa? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu ia tidak cemburu, tidak mengekalkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan dan tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak sukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih, firman Tuhan tidak mengatakan itu berbicara tentang uang, kekayaan, kesuksesan. Artinya apa? Setiap orang percaya bisa mengasihi. Jangan nunggu kaya dulu, jangan nunggu sukses dulu, Bapak Ibu baru mengasihi. Jangan nunggu hidupnya enak-enak tinggal kipas-kipas, baru rajin ke gereja pelayanan. Sejak sekarang Bapak Ibu kita belajar untuk mengasihi Tuhan kita dan bersama kita. Karena sekali lagi di sini Rasul Paulus juga mengatakan kasih itu nggak berbicara tentang materi dan kesuksesan fisik kita, tetapi kasih itu sesuatu hal yang lebih daripada itu. Bisa sabar kan? Bisa murah hati kan? Bisa tidak cemburu, berlaku sopan, senantiasa memperjuangkan keadilan, mengatakan yang benar. Bapak Ibu tidak suka gosip sana sini. Kalau ada jemaat yang punya masalah tambah jadi omongan, hibah, satu grup dan sebagainya. Belajarlah dalam hal yang kecil-kecil, supaya kasih itu bisa kita lakukan, dikatakan melebihi, melimpah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bukankah ini pusat dari ajaran Tuhan Yesus tentang hukum kasih, Bapak Ibu ya?
Kita baca sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya memberikan gambar ini, saya menemukan beberapa tahun yang lalu sangat luar biasa Bapak Ibu. Ketika memberi itu seperti orangnya itu pegang cermin gitu ya. Kita seperti memberi kepada diri kita sendiri. Artinya apa? Bukankah kadang kalau kita mengasihi itu pilih-pilih? Kalau koncoku, konco plak baik gitu ya, besti, bahasa anak muda bestiku, tak kasih sing wakeh, tak perhatikan. Kalau orangnya sudah judes, jahat, apalagi di gereja itu nggak pernah senyum, disapa merengut gitu ya, mas ngapain tak sapa dan sebagainya. Kasih itu melebihi semuanya itu. Kasih itu bukan melihat orangnya. Kasih itu bukan melihat orangnya itu kaya, miskin, punya jabatan atau tidak. Kasih itu lakukanlah kepada setiap orang. Di depan kita ada yang membutuhkan, lakukanlah kasih itu. Tidak melihat statusnya, tidak melihat keberadaannya. Seperti mengasihi diri sendiri. Artinya apa? Totalitas. Jangan setengah-setengah. Tapi tetap lihat kapasitas ya. Jangan semua hartanya dikasih terus kita hidupnya menderita, malah utang sana sini, itu juga nggak baik. Tetap lihat kapasitas. Tapi mau sih Bapak Ibu, sedikit-sedikitnya kita nggak bisa bantu orang. 500 perak itu juga sudah bisa jadi berkat. 200 perak itu kadang juga bisa jadi berkat kalau orang membutuhkan. Nggak usah bilang triliunan kelihatan, dari yang kecil itu bisa lakukan. Cuma hatinya itu mau mengasihi atau enggak, itu permasalahannya. Nah, ada sedikit kisah, Bapak Ibu mungkin pernah lihat di internet, ini ceritanya sudah cukup lama. Ceritanya ada seorang pengemis ini di tepi Cina sana gitu ya. Suatu ketika ada penggalangan dana, terus tiba-tiba dalam penggalangan dana itu ada seorang pengemis yang kakinya udah mengalami tidak baik gitu ya, kurang fisik yang kurang baik. Tiba-tiba datang gitu ya. Kemudian para petugas penggalangan dana ini mereka takut, diceritakan di kisahnya itu takut. Kenapa? Anak ini mau ngambil uang atau mau ngapain? Bahkan dikisahkan dalam artikel yang saya baca itu, dia semakin merogoh lagi uangnya. Kemudian dilihat, aku adanya apa? Uang koin receh-receh itu dikasihkan, dimasukkan anak. Karena dia tahu ini sebuah penggalangan dana. Tidak jelas ini acara apa penggalangan dananya. Tapi saya rasa ini jadi sebuah momen bahwa siapapun bisa berbuat kasih. Saya kaitkan dengan acara kita dari pagi. Terima kasih, saya mewakili GKT Citra Raya sama Pak Is bersama dengan rekan-rekan semuanya dari gereja ini. Saya ketika datang sama Pak Emil, saya melihat wah ini kolaborasi yang luar biasa. Ya. Kami terinspirasi dengan satu tema. Ini ada beberapa di sini dari GKT Citra Raya panitia Natal. Kami ingin mengangkat sebuah tema tentang love is action, benar ya? Bu Silvi salah satu juga panitia Natal tahun ini. Love is action, karena kasih itu tindakan. Gak usah bicara tentang kasih kalau cuma sekedar mulut manis. Semua orang juga bisa ngomong kasih, tapi kasih itu harus ada tindakan. Oleh karena itu, terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan ruang bagi kami untuk belajar mengasihi. Bapak Ibu nanti suatu ketika ke Surabaya mau mampir ke GKT Citra Raya juga mau benar ya Pak Emil ya, disambut dengan luar biasa. Kalau misalnya mau main-main ke GKT gitu ya, ayo sama-sama, karena itu sama-sama rumah Tuhan. Bapak Ibu, kita sama-sama melayani Tuhan. Kasih, sekali lagi, love is action. Dan ini sebuah tema grace to be a blessing. Ini sebuah tema yang diangkat oleh Timothy. Kita memang diberkati, Bapak Ibu, tetapi kita diajarkan jangan lupa orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Supaya apa? Dalam bagian firman Tuhan yang mengatakan, dalam bagian firman Tuhan yang lain mengatakan, supaya ada keseimbangan dalam kehidupan. Yang miskin tidak semakin miskin, yang kaya tidak semakin kaya dan meninggalkan mereka yang berdoa. Supaya yang kaya-kaya ini juga belajar untuk peduli, yang miskin juga belajar untuk bersyukur gitu ya, dan mengandalkan Tuhan, dan kemudian akan bertemu dalam satu yang seimbang, supaya hidup ini seimbang, tidak ada kesenjangan. Karena di surga sekali lagi tidak ada itu
kamu orang Kristen kaya atau miskin, kamu orang Kristen yang hebat atau enggak, gereja besar atau kecil, tidak ada. Tuhan cuma ingin mempertanggungjawabkan iman percaya kita. Kamu sudah setia enggak sama Tuhan? Hidupmu lebih banyak mengandalkan Tuhan atau datang kepada Tuhan? Tolak ukurnya seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu acara pada malam hari ini sangat luar biasa. Ini kami belajar untuk mengasihi. Saya rasa Bapak Ibu tadi saya melihat semangatnya juga luar biasa ya. Ibu-ibu bantu ngangkat, semangat gitu ya, ngajakin ayo. Bahkan Pak Is sampai nyanyi berbusa-busa sampai capek sendiri nyanyi tadi Pak Is ya. Ngajakin ini kita kolaborasi dalam hal layanan kasih. Dan saya rasa ini yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Tidak hanya dengan BKT Citra Raya, dengan siapapun Bapak Ibu kita bisa berkolaborasi. Suatu saat nanti mungkin di acara yang lain kita ketemu, ternyata dari teman-teman di Benjang ini kita pernah ini ya, kita ketemu lagi. Kita sama di mata Tuhan. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Kami belajar ini Bapak Ibu, love is action. Kalau Bapak Ibu saat ini merasa diberkati dengan pelayanan kami, jangan hanya cuma sekedar puas. Bapak Ibu juga bisa jadi berkat. Pulang dari tempat ini jangan lupa bersyukur sama Tuhan. Jangan lupa sesamamu yang membutuhkan. Jangan lupa mungkin ada keluarga anggota kita yang belum mengenal Kristus, perkenalkan Kristus, sehingga mereka juga bisa merasakan kasih yang sama. Karena kasih itu sekali lagi aksi, tindakan, bukan hanya pemanis di bibir saja. Sehingga ketika kita bersama-sama satu roh, satu hati, bertumbuh dalam iman dan kasih, mari kita bertumbuh itu dalam kebersamaan sebagai tubuh Kristus, saling mengisi satu dengan yang lain, supaya ada keseimbangan di dalam diri kita. Dan sekali lagi beriman, mengasihi sesama itu prosesnya seumur hidup, Bapak Ibu. Jangan bilang saya sudah usiawan, saya nggak bisa apa-apa. Jangan bilang demikian. Tetap jaga iman kita, tetap mengasihi sesama, sebisa kita semua bersyukur sampai akhir kehidupan kita, sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin, Bapak Ibu. Itu yang diperintahkan kepada saya, kami semua, kita semua sebagai orang-orang percaya. Sehingga ketika nanti kita akan bersama-sama dikatakan, aku tahu engkau baik kepadaku dan selalu mengasihi aku, maka aku boleh bilang di rumahmu selama hidupku. Mazmur 23. Tuhan adalah gembala yang baik. Supaya nanti kita bersama-sama, kita yang sudah bersehati bersama-sama melayani Tuhan di dunia ini, ketika nanti kita ada di surga, kita akan bersuka cita bersama-sama. Amin. Bertumbuh itu artinya tidak hanya cukup hadir di gereja, tapi Bapak Ibu jadilah pelaku firman Tuhan. Supaya apa? Imannya bertumbuh. Supaya apa? Supaya ketika menghadapi permasalahan hidup itu, kita tidak justru meninggalkan Tuhan. Semakin besar badai hidup kita, semakin datanglah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Dan yang terakhir, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengasihi. Kalau beberapa waktu ini sudah nggak pernah peduli, mulailah dari hal yang kecil-kecil. Mulailah tanya kabar keluargamu. Mungkin ada jemaat yang sudah lama nggak datang, ditanyain, kamu kenapa nggak datang ke gereja? Kamu kenapa sudah lama nggak datang? Mulailah dalam hal yang sederhana. Dan sekali lagi, kasih tidak berbicara tentang materi, kasih tidak berbicara tentang jabatan, tapi kasih itu adalah action. Kasih itu adalah tindakan nyata dalam kehidupan. Mari bersama-sama kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita bisa bertumbuh dalam iman dan juga bertumbuh dalam kasih. Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh baik. Melalui surat Tesalonika, melalui apa yang pernah Tuhan ilhamkan dalam kehidupan Rasul Paulus sebagai hamba-Mu, itu juga menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa dalam kehidupan kami pada sore hari ini. Tidak tahu apa yang terjadi masing-masing di antara kami yang hadir. Kami mungkin hadirnya secara fisik, tetapi hati kami, pikiran kami jauh dari Tuhan. Kami mohon ampun pada Tuhan kalau selama ini hidup kami tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Kami hanya mengandalkan kekuatan kami
Dan mungkin kami juga curi-curi mengandalkan Allah yang lain. Tapi pada sore hari ini kami diajak untuk datang kembali kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang berkuasa, Allah yang senantiasa memelihara menyertai kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Dan ampuni kami kalau hingga saat ini mungkin kami juga menjadi orang yang cuek, egois, tidak peduli dengan sesama kami. Kami merasa diri kami kecil sehingga kami tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kami jadi minder. Bukan seperti demikian Tuhan. Karena kasih sesungguhnya itu adalah sebuah tindakan yang bisa kami lakukan dalam hal-hal yang sederhana. Mulailah ajarkan kami, dorong kami untuk mengasihi saudara-saudara kami di gereja kami masing-masing dengan kepedulian kami satu dengan yang lain. Tuhan, akhir kata kami senantiasa berharap hidup kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman percaya kami, sehingga kami boleh memiliki kedalaman iman yang semakin hari semakin dalam, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik, terima kasih. Saya akan kembali.